Ternak kelinci sudah 2 tahun, kok belum ada hasil? Di mana salahnya? Kita bedah dan kita bahas pada kesempatan video pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan membalas pertanyaan dari salah satu peternak kelinci yang ada di Kebumen. Beliau ternak kelinci sudah sekitar 2 tahun yang lalu sampai hari ini masih ternak kelinci. Tapi kemarin malam curhat kepada saya, Mas, saya sudah berjalan 2 tahun tapi belum terlihat atau belum kelihatan hasilnya. Mohon saran dan minta solusinya. Waduh, ini kenapa ya? 2 tahun kok belum ada hasilnya. Padahal kapasitas indukan cukup banyak teman-teman ya. Kapasitas indukan itu hampir sekitar 20-an ekor. Kenapa itu bisa terjadi? 2 tahun belum ada hasilnya. Kita koreksi dan kita bedah bersama. Yang paling utama dan yang pertama, bagaimana cara memanajemennya, bagaimana cara menata produksinya, bagaimana cara memilah bibit-bibit yang dibudidayakan. Sebelumnya saya tanya, sebelum mengklarifikasi, sebelum menjawab, dan sebelum menganalisa permasalahan teman saya yang ada di Kebumen, saya tanyakan jenis apa yang sampean pelihara. Ternyata beliau memelihara banyak sekali jenis, dari Rambon, kelinci lokal, kelinci Jawa, ada Rek, ada Hela, ada New Zealand, bahkan ada kelinci Haikul juga. Begitu banyaknya varian, dengan harapan terbentuk marketnya bisa tercukupi. Ternyata itu semua berjalan 2 tahun tidak ada apa-apanya, bahkan untuk beli pakan masih ambil dari kantong pribadi. Bagian mana yang salah? 1, terlalu banyak jenis atau varian. Sedangkan jenis-jenis yang ada di situ dari owner sendiri belum bisa memaksimalkan secara maksimal. Contoh, hal-hal yang perlu dimaksimalkan: 1, produktivitas. Terus di situ terindikasi banyaknya jenis, pasti banyak jantan. Jantan-jantan yang banyak, yang tidak produktif ataupun produktif terlalu banyak, memakan kos pakan atau operasional yang cukup lumayan besar, sehingga itu sangat membahayakan manajemen, bahkan sangat membahayakan beban perusahaan ataupun beban usaha. Alangkah baiknya maksimalkan 1 jenis dulu dengan perbanyak betina, itu solusinya 1. Terus bedah analisa yang kedua itu tentang itu tentang tidak maksimalnya ataupun tidak efisiennya produktivitas yang ada. Contoh nih, terlalu banyak varian ataupun terlalu banyak jenis. Di situ semisal ada kendala yang skebis, di situ misal ada kendala yang sorghok, di situ semisal ada kendala yang molting, prosesnya terlalu lama, itu pun menjadi beban yang harus segera ditangani gitu. Jadi kita harus tahu mana nih kelinci-kelinci yang menjadi beban, apakah ini layak untuk kita pertahankan atau segera lempar ganti yang baru. Kenapa? Contoh nih, penanganan sorghok itu membutuhkan waktu 3 bulan. 3 bulan tidak produksi, bebannya mau dibebankan ke siapa? Kalau nggak ke kantong pribadi. Itu kan menjadikan PR yang cukup besar. Jadi hal-hal demikian hindari. Hal-hal demikian segera ganti ataupun singkirkan terlebih dahulu. Agar apa? Tidak mengganggu produksi yang lain dan tidak menambah beban dari produksi-produksi yang ada. Jadi harus bisa memilih mana-mana bibit yang masih produksi, mana-mana bibit-bibit yang harus diganti ataupun dijual dengan daging. Seperti itu. Itu harus bisa menakar efisiensi waktu, menakar efisiensi pemilihan bibitan. Jadi harapannya Mas Rofik, harapannya Alian Rapid di sini, teman-teman fokus 1 jenis dulu ataupun 2 jenis dulu maksimal ya. Perbanyak betinanya, jantannya 2 atau 3 itu sudah lebih dari cukup. Jangan terlalu banyak varian, sehingga apa? Di situ banyak beban jantan yang tidak
produktif ataupun yang terlalu banyak beban untuk operasional pakan yang tidak untuk produktivitas. Itu akan menjadi pembengkakan beban perusahaan menjadi beban produksi yang akhirnya keuntungan teman-teman itu tidak bisa dirasakan dalam waktu dekat seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan pertimbangan kepada teman-teman semua. Tentunya diimbangi dengan praktek dan uji coba keilmuan ini secara langsung di lapangan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Untuk teman-teman yang membutuhkan bibitan-bibitan berkualitas, ya bisa langsung japri ke kandang Alian Rabbit Kebumen. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.